Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asirat Nadila. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS nomor 3, metode penugasan. Dari soal tersebut, warung Nuno Meatballs yang berlokasi di Ciceri Serang sangat terkenal akan kelezatan baksonya. Saat ini, Nuno Meatballs mempunyai 4 orang pekerja dengan 4 jenis pekerjaan yang berbeda dan dengan permintaan gaji yang berbeda pula. Berikut data dari masing-masing pekerja per bulan sesuai pekerjaannya dalam rupiah. Angka yang pertama yaitu kita tulis lagi soalnya ke dalam tabel ini. Pertama untuk koki, itu untuk pekerja Sang Saka dia nilainya 840.000, lalu untuk Reza 880, untuk Mahfudi 860, dan Amri 800.000. Untuk pelayannya sendiri Sang Saka dengan nilai 840.000, Reza 850.000, dan Mahfudi 830.000, dan terakhir Amri 860.000. Kasir 740.000, 770.000, Mahfudi 760.000, dan Amri 750.000. Dan untuk pencuci piring Sang Saka ini punya nilai 830.000, Reza 820.000, Mahfudi 830.000, dan Amri 850.000. Pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas, bantulah Uno selaku manajer dan Nuno Meatballs untuk menentukan penugasan yang paling tepat guna mencapai biaya terendah dan berapa besarnya total biaya tersebut. Karena di sini adalah tentang biaya, maka tahap pertama itu adalah minimasi. Angka pertama di minimasi adalah kita fokus pada baris dan cari angka terkecil di setiap baris. Baris pertama adalah baris dari Sang Saka. Untuk Sang Saka sendiri itu cari nilai yang terkecil. Di sini ada 840, 840.000, 740.000, dan 830.000. Dan dari keempat ini yang paling terkecil adalah di kasir 740.000. Dan untuk baris kedua yang Reza, kita cari seperti cara yang tadi, cari angka terkecil, dan di kasir adalah angka yang paling terkecil. Untuk Mahfudi juga kita cari angka yang terkecil, dan yang terkecil adalah di kasir. Dan begitu juga dengan Amri, angka yang terkecil ada di kasir. Nah, setelah kita menentukan angka terkecil ini sebagai patokan, maka di setiap angka atau nilai ini akan dikurangin dengan angka yang sebagai patokan tadi atau angka yang terkecil. Misal 840 dikurangi 740 adalah 100.000. Maka di sini kita akan tulis 100.000. Lalu 840 dikurangi 740.000 yaitu 100.000. Maaf, ini adalah 100.000. Lalu 740.000 dikurangi 740.000 dia 0, dan 830.000 dikurangin 740.000 adalah 90.000. Dan begitu pun juga dengan cara untuk baris Reza, Mahfudi, dan Amri. Ke sini 110.000, lalu 80.000, ke ini 0 habis, dan ini adalah 50.000. Dan ini 100.000, 70.000, ini habis, ini 70.000, ini 50.000, 110, lalu sini 0 habis, dan ini
hasilnya 100.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini kita fokus pada kolom. Kita tulis ulang lagi dari tabel yang hasilnya tadi ini ke dalam tabel yang ke tahap kedua. Maka 100.000, ini 100.000, ini 0, 90.000, 110, 80.000, 50.000, 100.000, 70.000, 0, 70.000, 50.000, 110, 0, 100. Jadi di tahap kedua ini kita fokus pada kolom itu yang ke bawah, lalu kita cari angka terkecilnya. Ke bawah, misal di sini di kolom koki ada 100.000, 110.000, 100.000, dan 50.000. Maka yang terkecil adalah di 50.000. Kita buletin sebagai patokan nanti untuk dikurangi nanti ya. Lalu untuk kolom pelayan yang paling terkecil adalah 70.000, dan untuk kolom kasir semuanya ada terkecil ya karena 0. Lalu untuk pencuci piring yang terkecil adalah nilainya 50.000. Nah, dari angka yang sudah dibuletin ini adalah sebagai patokan yang akan dikurangi nanti dari setiap angka-angkanya. Misal 100.000 dikurangi 50.000, berarti di sini adalah hasilnya 50.000. Lalu 110 dikurangi 50, maka hasilnya 60.000. Lalu 100.000 dikurangi 50.000, 50.000, dan 50.000 dikurangi 50.000, habis. Begitupun juga dengan kolom pelayan, kasir, dan pencuci piring. Ini hasilnya 30.000, lalu 10.000. Ini habis kan, 70 dikurangi 70, lalu ini 40.000. Ini tulis lagi 0. Ini 40.000. Ini habis 20.000 dan 50.000. Setelah itu kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu kita buat garis buatan. Garis buatan itu dicari dari 0 terbanyak. Kita tulis lagi di sini koki 50.000, 60.000, 50.000, 0, pelayan 30.000, 10.000, 0, 40.000, 0, 0, 0, 0, 40.000, 0, 20.000, dan 50.000. Cari 0 terbanyak, baik di baris ataupun kolom. Di sini 0 yang paling terbanyak adalah di kasir, kolom kasir, karena 0-nya sini ada 4. Lalu kita cari lagi apakah ada 0 yang 2, karena tidak ada kita skip. 0, 3 juga tidak ada. Sini ada 0 yang 1. Ini boleh ke bawah atau ke samping. Sini ada 0-nya 1 juga, dan ini ada 0, 1. Karena garis buatannya ini sudah ada 1, 2, 3, 4, lalu pekerjanya kolom dan barisnya juga ada 4, maka di sini sudah dikatakan optimal. Jadi jumlah garis buatan sama dengan jumlah baris atau kolom, yaitu sama dengan 4, maka sudah bisa dikatakan optimal. Jadi tidak perlu untuk melakukan optimasi lagi. Lalu kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap alokasi pekerja.
sini ada 4 pekerja, Saka, Reza, Mahfudi, dan Amri. Ini dilihat dari 0 yang di tahap ketiga tadi. Saka di sini 0-nya ada di bagian kasir. Maka kita tulis di sini adalah kasir. Untuk Reza, dia 0-nya ada 2 di bagian kasir dan pencuci piring. Maka kita tulis di sini kasir, pencuci piring. Untuk Mahfudi, dia 0-nya juga ada 2 di pelayan dan kasir. Tulis ini pelayan, kasir. Dan untuk Amri, dia 0-nya ada di koki dan kasir. Koki, kasir. Setelah itu kita eliminasi jika ada 2 pekerjaan, karena syarat untuk penugasan adalah 1 pekerja dia memiliki 1 pekerjaan. Di sini ada 1 pekerja sebagai patokan, yaitu Saka bekerja sebagai kasir. Jadi kita cari jika ada pekerjaan yang sama dengan Saka, maka kita harus eliminasi atau buang. Yang pertama Reza, dia ada kasir dan mencuci piring, karena ada yang sama jadi kita coret. Lalu untuk Mahfudi, dia juga ada kasir coret, lalu ada Amri juga coret. Jadi sekarang setiap pekerja mempunyai 1 pekerjaan saja. Lalu selanjutnya kita cari nilainya. Untuk Saka sendiri yaitu kasir. Kita lihat dari soalnya. Sini Saka kasir adalah nilainya 740. Lalu Reza pencuci piring 820.000. Terus selanjutnya ada Mahfudi pelayan 830. Dan terakhir Amri sebagai koki 800.000. Setelah itu kita jumlahkan. 740 ditambah 820, 830, dan 800.000. Itu totalnya adalah 3.190.000 rupiah. Jadi guna mencapai biaya terendah, alokasi pekerjaan itu Saka ada di kasir, Reza ada di bagian pencuci piring, Mahfudi ada di bagian pelayan, dan Amri di bagian koki. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita berhitung menggunakan cara manual, di sini kita akan mencoba menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Formpian. Jadi nanti kita akan membandingkan apa kita kerjakan tadi itu apakah sama dengan pekerjaan aplikasi ini. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Formpian-nya. Biasanya akan seperti ini tampilan pertamanya. Kita langsung ke assignment atau penugasan. Jadi di sini ada title. Untuk title kita rubah jadi soal nomor 3 dan ada nomor jawab. Seperti yang di soal tadi itu ada 4 ya. Karena tadi kasusnya adalah biaya, maka ini adalah diminimalkan atau diminimalis. Ini adalah names, comments. Langsung kita pakai. Maka tampilannya akan seperti ini. Di job itu kita akan ganti menjadi itu adalah lalu job kedua kita ganti Reza, dan di sini kita rubah pekerjaannya pertama itu
ini. Lalu yang kedua, pelayan. Yang ketiga, pencuci. Untuk kopi dulu di sini tadi itu nilainya 840. Lalu untuk pelayannya malah 800. Oh, biar di sini ada 300. Untuk pencuci piring 830.000, 130.000, dan ini 800. Untuk pelayan paling 850 per 3. Terus 20. Dari bawah itu kita ke soft di sini. Ini ada pisau, baju aku. Kita bisa lihat di sini itu dan itu sama ya. Ini untuk air, atas tidak akhir dia itu bisa pencuci 30, masih di kebutuhan 530 dengan berarti 8.000 dengan totalnya itu 7.190. Jadi kalian kita tadi lakukan secara manual ataupun aplikasi itu hasilnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.